Mari bersama-sama kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk anugerah kebaikan Tuhan yang tidak pernah berkesudahan dalam hidup kami. Kami bersyukur Engkau setia, kami bersyukur Engkau tidak pernah berubah. Kami ada sebagaimana kami ada, bukan karena kami kuat, tapi karena Tuhan yang menguatkan kami. Kami bisa berdiri sampai hari ini, semua karena anugerah Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus yang menopang kami hari ini, Tuhan Yesus juga akan menopang kami sampai pada keterusannya Tuhan. Kami mengucap syukur untuk pemakaian-Mu atas tim pujian penyembahan. Pakai juga hamba-Mu untuk menyampaikan Injil Kerajaan Surga. Lidah bibir perkataannya penuh kuasa, penuh kemuliaan Tuhan. Segala rancangan orang jahat kami patahkan, kami hancurkan. Setiap tipu muslihat iblis tidak berkuasa. Setiap kubu pertahanan yang dibangun untuk menentang pengenalan akan nama Yesus, kami patahkan, hancurkan kuasanya. Dan kami tundukkan di bawah kuasa nama Yesus. Allah Roh Kudus, Engkau disambut di tengah-tengah kami. Berbicaralah atas setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang siap diberkati firman Tuhan, Gereja Tiberias Gading Nias, baik yang onsite maupun yang online, mari sama-sama dengan bangga kita katakan amin. Kita berikan kemuliaan, tepuk tangan bagi Tuhan kita. Silakan duduk kembali saudara. Terpujilah nama Tuhan yang telah mengumpulkan saudara dan saya pada siang hari ini. Terimalah salam dari mimbar ini. Shalom Tiberias. Masih belum semuanya, bisa lebih kompak lagi. Lantai 3, lantai 4, lantai 2. Jemaat streaming, Shalom Tiberias. Apa kabar semuanya saudara? Tuhan Yesus itu baik, amin. Ada banyak berkat, ada banyak mukjizat, ada banyak uang saudara. Saya belum melihat tangan-tangan yang bangga punya Tuhan Yesus bisa lambaikan tangan saudara. Kalau saudara nggak keberatan, boleh kasih salam kiri kanan saudara. Katakan saya senang duduk di samping kamu. Ayo bilang saudara, kasih senyum yang terbaik. Saya berdoa saudara yang jomblo pulang ganda campuran saudara. Puji Tuhan. Terima kasih untuk Tuhan Yesus untuk kesempatan yang saya boleh melayani hari ini. Dan terima kasih untuk Gembala Sidang Gereja Tiberias Indonesia, Ibu Pendeta Darniati Pariaji, untuk kesempatan pelayanan pada hari ini. Kita akan sama-sama masuk dalam bagian akhir dari sebuah serial khotbah Anxious for Nothing, kekhawatiran yang sia-sia. Saya mau absen dulu di sini, siapa yang selama 2 minggu di belakang diberkati oleh serial khotbah ini bisa lambaikan tangan saudara. Dan kita kasih tepuk tangan kemuliaan buat Tuhan kita, Yesus Kristus. Kita masuk kepada bagian akhir. To be honest, serial khotbah ini rasanya bisa 10 seri saudara. Tapi kalau ngomong tentang kekhawatiran terus, nanti lama-lama jemaatnya bebas khawatir, pendetanya jadi yang khawatir saudara. Nah, kita akan sama-sama belajar hari ini. Kita buka firman Allah, Amsal 12 ayatnya yang ke-25. Amsal 12 ayatnya yang ke-25. Yang sudah di sana sama-sama dengan saya katakan saya pasti diberkati. Yuk sama-sama kita baca 3, 2, 1 ya. Kekhawatiran dalam hati membungkukan orang, tetapi perkataan yang baik apa saudara? Menggembirakan dia. Saya melakukan beberapa riset saudara, dan saya ketemukan penyebab pasti orang mengalami kekhawatiran, kata kuncinya adalah ketidakpastian. Apa kata kuncinya saudara? Ketidakpastian. Manusia itu pengen pegang kendali. Manusia itu pengen mengontrol segala sesuatu dalam hidupnya. Jadi ketika segala sesuatu terjadi dan kita nggak bisa mengendalikan alias tidak pasti, maka di situ yang namanya kekhawatiran muncul. Sebagai contoh, kalau saudara pergi mencek kesehatan saudara ke dokter, sebelum hasilnya keluar, pasti kita cemas. Betul apa tidak? Oleh karena itu ketidakpastian adalah kata kunci dari kekhawatiran. Tetapi puji Tuhan, walaupun tidak ada yang pasti di dunia ini, Tuhan kita Yesus Kristus, Tuhan namanya, pasti akan tolong, bela, berkati saudara apapun yang terjadi dalam hidup ini. Yang percaya boleh katakan amin. Bilang kiri kanan saudara, pasti Tuhan tolong. Amin saudara, pasti Tuhan bela. Amin. Banyak orang khawatir karena gak tahu ada apa masa depan.
Ada orang bilang gini, aduh Pak Pendeta, kita nggak ngerti. Makanya pemilu belakangan ini membuat para pengusaha menahan uang dan sebagainya. Kenapa? Karena uncertain, nggak pasti. Mereka menunggu ketika pemilu sudah selesai, puji Tuhan. Pemilu berjalan dengan damai dan lancar. Kita kembali jadi satu bangsa lagi. NKRI harga mati, yang setuju bilang amin. Apapun pilihan saudara, kita sama di dalam Kristus Yesus Tuhan. Ayo dong kasih tepuk tangan dulu dong buat Tuhan kita. Nah, makanya banyak orang karena nggak pasti jadinya nggak pede, nggak pasti masa depan, nggak pasti kehidupan. Nah, mari kita akan belajar what to do, apa yang harus kita lakukan, the best thing to do ketika kita mengalami kecemasan. Dalam perjanjian baru, kata kekhawatiran berarti teralihkan atau ditarik terpisah. Ketika saudara khawatir, saudara sedang dialihkan oleh iblis untuk lebih melihat masalahmu daripada Tuhanmu. Untuk lebih melihat kekuranganmu daripada berkatnya. Untuk lebih melihat kata dokter daripada kata firman Tuhan. Yang setuju boleh bilang amin. Teralihkan atau ditarik terpisah. Sedangkan kata damai sejahtera adalah utuh. Ketika saudara memiliki kekhawatiran, iblis sedang tarik saudara dari damai sejahteranya Allah. Saya pernah bilang sama saudara, saudara nggak bisa punya damai sejahtera, tapi di saat bersamaan hidup dalam kekhawatiran. Katakan amin. Kalau saudara mengundang damai sejahtera, maka khawatir pasti pergi. Kalau saudara mengundang kekhawatiran, maka damai sejahtera pasti pergi. Hari ini pilih punya damai, katakan amin. Nah, kita akan belajar apa yang harus kita lakukan untuk bisa memiliki di tengah-tengah the best thing to do ketika kita mengalami kekhawatiran. Saudara siap diberkati? Coba yang siap diberkati bisa lambaikan tangan saudara dan berikan kemuliaan bagi Tuhan kita Yesus Kristus. The best thing to do with your anxiety. Hal terbaik yang saudara bisa lakukan ketika saudara mengalami kecemasan. Yang pertama, Mazmur 46 ayatnya yang ke-11. Yuk sama-sama kita baca. 3, 2, 1, ya. Diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah, aku ditinggikan di antara bangsa-bangsa, ditinggikan di bumi. Sama-sama bilang sama saya, diamlah. Terjemahan Inggrisnya bilang be still, tenang, tenang. Karena iblis akan bikin kita panik. Orang kalau panik itu pasti ngambil keputusan gak bijaksana, betul? Orang kalau khawatir itu cenderung melompat ke depan, ngambil kesimpulan, panik, aduh udah umur 30 nih, belum dapat pasangan hidup. Pokoknya asal cowok gue sikat. Mau kambing cowok juga gue sikat. Saya mau bilang saudara yang hari ini sedang khawatir pasangan hidup, Pak Pendeta usia saya 30 tahun, jangan takut, Tuhan membuat indah segala sesuatu pada waktunya. Itu yang amin-amin jomblo tuh. Pak Pendeta 40 tahun, jangan takut. Tuhan bisa kasih pasangan hidup. Pak Pendeta 50 tahun, jangan takut. Tuhan bisa kasih pasangan hidup. Pak Pendeta 70 tahun. Sampai jumpa di Yerusalem baru. Mau apa lagi? Janji nikah? Iya. Orang kalau khawatir, saya punya cerita jemaat yang jemaat Tiberias yang minta konseling sama saya. Dia udah kerja 20 tahun karena bosnya baru. Bosnya galak sama dia memutuskan karena khawatir bosnya bakal galak terus. Dia ditekan sama bosnya. Dia bilang, Pak Pendeta saya mau keluar. Saya bilang sama dia, sabar, jangan panik, jangan buru-buru. Saya udah gak kuat, saya mau keluar. Saya bilang sabar, jangan panik, jangan buru-buru. Saya gak ada kuat, saya mau keluar. Keluarlah. Dan dia keluar. Saya mau tahu gak? 2 minggu kemudian bosnya pindah ke cabang lain. Nyesel kan? Orang kalau khawatir cenderung ngambil keputusan yang gak bijaksana. Hari ini apapun yang sudah sedang khawatirkan, tenang, be still. Dalam bahasa Ibraninya, kata diam atau tenang menggunakan kalimat harpu ude. Yang artinya saudara dan saya rest. Yang artinya tenang, yang artinya relax. Yang artinya saudara menarik breath in and breath out. Napas, tarik ke dalam dan tarik keluar. Psikolog, psikiater sepakat. Kalau saudara lagi cemas, tahan napas 5 detik. Ingat 5 detik.
Kalau 5 menit, tenang selamanya. Psikiater sepakat, kalau saudara lagi panik, tarik napas, 5 detik, keluarin. Itu namanya relaksasi. Ini saya nggak promosi ya, tapi kenapa orang suka merokok? Saya nggak promosiin rokok. Rokok itu merusak tubuh kita. Tapi Pak Pendeta nggak ada ayatnya. Ada yang di pom bensin. Nggak ada ayatnya. Maka Yesus berkata sama Petrus, dilarang merokok. Nggak ada. Kenapa orang suka rokok? Karena yang pertama nikotin. Karena yang kedua ketika mereka tarik, mereka buang. Secara mereka nggak sadar, itu otot mereka, orang kan kalau panik deg-degan. Orang kalau cemas itu detak jantung lebih cepat. Apalagi lihat WA pinjol. Lebih deg-degan. Itu ketawa kenapa? Udah di WA kau. Ini saya nggak bohong ya, ada jemaat kasih saya jadiin saya nomor darurat dari pinjol. Ini beneran. Kalau ada jemaatnya di sini bertobat ngana. Pak, tolong bilangin sama saudaranya. Saya bilang, saya nggak punya saudara ini, saya pendetanya. Oh puji Tuhan, bilang sama jemaatmu suruh bayar utangnya. Kalau mau kasih nomor darurat jangan pendeta lah. Lo yang pakai, gue yang ditagih. Makanya orang kalau tarik nafas, tenang. Saya nggak bilang ngerokoknya salah. Makanya orang suka meditasi. Makanya orang suka tai chi. Nggak lucu. Saya jadi nggak tenang ini. Kita akan belajar sedikit neuroscience, saudara. Kita akan belajar sedikit neuroscience. Tolong ditampilkan. Kedokteran menemukan otak kita itu diciptakan dengan sangat canggih. Yang setuju bilang amin. Ada namanya di dalam kepala kita, namanya amigdala. Amigdala. Amigdala ini saudara dari angling dharma. Nggak apa-apa, kalau nggak lucu saya tabrak terus. Sampai lucu. Amigdala ini adalah mendeteksi ancaman, ketakutan, memicu respon tubuh. Sebagai contoh, kalau saudara masak, dan tiba-tiba pancinya saudara pegang kaget. Itu yang merespon namanya amigdala. Ketika saudara ketakutan, itu yang meresponnya amigdala. Nah celakanya, otak kita itu pinter. Yang setuju bilang amin. Otak kita itu didesain oleh Allah untuk bisa merekam. Kalau saudara pernah dikecewain sama orang, atau saudara pernah mengalami misalnya, tolak dalam nama Yesus. Saudara pernah ditabrak sama mobil pickup warna putih. Misalnya, walaupun kejadiannya udah 15 tahun yang lalu, tapi setiap kali saudara melihat mobil pickup warna putih, deg-degan. Itu yang dipicu oleh amigdala. Jadinya traumatis. Yang ngerti bilang amin dulu. Misalnya saudara pernah jatuh cinta sama laki-laki. Udah cinta, udah sayang, tiba-tiba pacaran dari SMP sampai sarjana, nikahnya sama orang lain. Itu namanya jagain jodoh orang. Dan ketika saudara pacaran lagi, ada cowok yang baik, amigdala saudara merespon. Semua laki-laki buaya. Padahal buaya nggak semuanya laki-laki. Ada juga buaya perempuan. Ada yang nggak ngerti itu. Amigdala, dia punya fungsi merespon ketakutan. Saudara malam-malam lagi tidur, tiba-tiba bunyi di bawah, grek. Langsung amigdala bilang, maling. Amigdala. Saudara lihat orang, saudara pakai mukanya mohon maaf rada serem, amigdala bilang, mau copet. Padahal belum tentu, itu amigdala. Nah celakanya, kalau saudara pernah disakitin, pernah dibohongin, dan pernah mengalami trauma, dan kalau nggak diberesin, itu akan ngikat saudara. Itu yang akan membuat saudara nggak pernah bisa keluar dari trauma itu. Tapi puji Tuhannya, firman Allah bilang demikian. Mari sama-sama kita lihat firman Allah. Firman Allah mengatakan bahwa kekhawatiran bukan dari Tuhan. Katakan amin. Sama-sama bilang sama saya, kekhawatiran bukan dari Tuhan. 2 Timotius 1 ayatnya yang ke-7. 2 Timotius 1 ayat yang ke-7, kita akan pelan-pelan saudara.
Sama-sama kita baca. 3, 2, ya. Sebab melainkan roh yang membangkitkan apa? Kekuatan, kasih, dan sama-sama bilang sama saya, di dalam Yesus tidak ada ketakutan. Yang percaya kasih tepuk tangan dulu buat Tuhan kita. Allah ciptakan amigdala. Tujuannya untuk kita jaga-jaga. Bayangin kalau nggak ada. Kita masak panci kepanasan, lala. Selesai, bukan hanya makanan yang matang, tangan juga matang. Jadi tujuan amigdala itu sebenarnya baik. Tapi karena orang banyak dikecewakan, banyak trauma, neuroscience, sehingga ketika ada sesuatu yang buruk, mereka langsung mikir yang aneh-aneh. Tapi puji Tuhan, kedokteran juga menemukan, ini bukan keahlian saya, tapi saya baca saudara. Kedokteran menemukan di otak kita ada namanya prefrontal cortex. Ini yang bikin kita jadi manusia. Disinilah empati, insight, respon, emosi, nilai-nilai moral, semuanya di sini. Sebagai contoh, saudara malam-malam mau tidur, ada bunyi di bawah, amigdala bilang maling. Prefrontal cortex bilang, bukan. Bisa jadi kucing. Bisa ngerti maksud saya? Saudara lihat orang punya tas baru, tasnya Bottega. Tega. Saudara bilang, amigdala bilang begini, pasti pinjol. Tapi prefrontal cortex bilang begini, enggak, mungkin menang arisan. Amigdala bilang lagi, iya arisan pinjol. Jadi Tuhan ciptakan otak kita untuk balance, untuk seimbang. Katakan amin. Nah, kenapa banyak orang lebih banyak takut daripada balance? Karena kata kuncinya, mereka lebih banyak mengizinkan, merenungkan ketakutan setiap harinya. Makanya Paulus bilang begini, segala yang baik, segala yang murni, yang disebut kebajikan, yang keadilan, yang sedap didengar, pikirkanlah semuanya itu. Amin. Saudara gak apa-apa, anak kecil nangis gak usah dipusingin. Kalau opa-oma baru kita pusingin saudara. Kayak baru melihat anak kecil nangis, biasa aja. Kalau opanya baru kita kaget. Amin. Saya pernah pelayanan di Sarbini, ada anak-anak teriak, wah. Saya bilang, anak siapa itu? Saya lihat anak saya. Anak siapa itu? Kok kayak mukanya mirip saya. Papa, selesai sudah. Apalagi si Manjuntak, suara gede. Kerongkongan 1 hektar di sini. Sampai di mana khotbah saya tadi? Amin. Makanya Alkitab bilang, kalau saudara merenungkan firman siang dan baca firman tiap pagi, tiap malam itu gak sia-sia. Yang amin cuma 2 orang lah. Baca firman, renungkan firman siang dan malam itu gak sia-sia. Amin. Karena itu akan memperkuat prefrontal cortex saudara. Itu akan membuat saudara ketika ada kekhawatiran muncul dari amigdala, prefrontal akan bilang jangan. Ketika saudara mengalami ketakutan, dia akan ngingetin ada Tuhan. Tapi kalau nggak pernah baca firman, nggak pernah renungkan firman, maka amigdala yang akan berkuasa. Saya ngomong ini sama saudara dari sisi sains. Tapi kenyataannya puji Tuhan, makanya Ayub bilang begini, apa yang kutakuti, itu yang terjadi kepadaku. Jadi sederhananya kalau saudara tiap hari merenungkan ketakutan, gak heran hidupnya ngalamin penuh dengan. Tapi kalau saudara merenungkan kebaikan, maka hidupmu akan penuh dengan kebaikan. Ayo kasih tepuk tangan dulu buat Tuhan kita. Makanya be still, tinggal tenang, diam. Gak semua hal perlu kita komentarin, yang setuju bilang amin. Gak semua hal perlu kita ributin. Maria, Marta. Maria duduk di kaki Yesus. Marta sibuk melayani. Maria sibuk dengar firman. Marta sibuk kesana kesini. Ada banyak orang hari-hari ini sibuk. Saking sibuknya udah habis, jadinya panik. Tapi belajar kayak Maria. Duduk di kaki Yesus. Dengar firman. Alkitab bilang apa? Yang terbaik dari Maria gak akan pernah bisa diambil. Bilang kiri kanan saudara, tinggal tenang.
terletak kekuatanmu, bilang. Kok nggak ngomong? Ayo bilang, tinggal tenang, terletak kekuatanmu. Di Alkitab ada tokoh namanya Samson atau Simpson. Samson yang kuat. Ada lagunya, badannya besar, kakinya kecil, kalau melorong, semua pada takut, tirek. Itu namanya, kok tahu lagu anak saya? Tiap detik, tiap menit itu lagunya. Simpson tuh gede, kuat. Arti dalam bahasa Ibrani nama Simpson adalah kekuatan. Simpson punya ayah, siapa nama ayahnya? Jangan bilang Pak Simpson. Gue juga tahu Pak Simpson. Kasihan aja Bu Simpson. Simpson punya ayah namanya Manoah. Sama-sama bilang sama saya Manoah. Sama-sama bilang sama saya Simpson. So bisa lihat saya ke depan. Kita belajar bahasa Ibrani sedikit ya. Sedikit belajar bahasa Ibrani. Arti dari Simpson, strength, kekuatan. Arti dari nama Manoah, rest, tinggal tenang. Jadi ketika saudara Manoah tinggal tenang, ketika saudara rest, ketika saudara menyerahkan kekhawatiran sama Tuhan, maka di situ terletak your Simpson, kekuatanmu. Kenapa banyak orang gak kuat? Karena sibuk jungkir balik, cari dengan kekuatannya sendiri. Tapi ketika saudara Manoah tinggal tenang, maka Simpson, kekuatan dari Allah, akan turun sama saudara. Cabang lain sih pada tepuk tangan, cabang lain. Cabang ini sibuk mikirin tirek. Ini beneran saudara. Kalau iblis gak bisa bikin saudara takut, dia akan bikin saudara panik. Berapa banyak orang Kristen yang panik, salah ngambil keputusan. Berapa banyak anak-anak muda yang karena panik, jadinya khawatir, tadinya masalahnya satu, jadi lebih banyak. Gak kebetulan nama ayahnya Simpson, Manoah. Dan Simpson artinya kekuatan. Hari ini Tuhan mau ajar saudara. Kalau kamu tinggal tenang dalam Tuhan, maka kekuatan yang dari Tuhan akan dicurahkan sama saudara. Amin saudara. Kita kasih sekali lagi tepuk tangan buat Tuhan kita. Dokter mengkonfirm perkataan saya. Kalau saudara merenungkan firman, fokus sama Tuhan, banyak ambil saat teduh sama Tuhan. Free frontal cortex akan bikin saudara makin kuat, empatimu makin kuat, responmu makin baik, moralmu makin baik. Agar ketika amigdala itu muncul, kekhawatiran kita manusia. Kita lihat mobil mendekat, kita pasti pergi, betul apa tidak? Tapi kalau kita punya free frontal cortex kita diisi dengan firman, dipenuhi dengan renungan, dipenuhi dengan pujian penyembahan, maka kita jadi punya empati sama orang. Kalau lihat orang salah, amigdala bilang emang dia gak benar aja, sikat aja. Tapi karena kita merenungkan firman Tuhan, kita punya belas kasihan sama orang. Katakan amin. Kalau kita lihat orang buat salah, amigdala bilang sikat, hajar. Free frontal cortex bilang sama kita, jangan dong, semua orang pernah buat salah, ampuni dia. Itu yang saya maksud. Hari ini saudara baca firman mungkin gak terjadi apa-apa. Tapi firman itu bertumbuh dalam hati dan pikiranmu. Ketika engkau menghadapi masalah, firman itu menjadi jalan keluar dan kekuatan bagi saudara dan saya. Amin. Gak apa-apa, gak usah tepuk tangan. Kita pulang aja sama-sama saudara. Di dalam Manoah ada Simpson. Kalau saudara gak Manoah, gak akan bisa Simpson. Dokter mengonfirmasi 90% penyakit manusia itu datangnya dari pikiran. Sekarang penyakit yang paling ngetren di generasi milenial. Nama penyakitnya bahasa kerennya GERD. GERD, apa lo GERD? Padahal bahasa aslinya asam lambung. Bahasa orang Bekasinya mah. Orang Batak bilang danghadong hepeng. Tapi sosok keren, apa penyakit itu? GERD, GERD. Padahal mah asam lambung. Orang Bekasi bilang, lu mah gak punya duit. Kenapa orang asam lambung? Orang bilang karena asamnya naik. Tapi sebenarnya karena apa? Pikiran. Kita kan kalau lihat orang, lihat bos kita gak ngomong sama kita. Duh, jangan-jangan dia marah. Padahal dia lagi sariawan.
Betul apa tidak? Berapa banyak kita dibodohin sama pikiran kita? Berapa banyak kita yang menderita tiap malam gak bisa tidur. Pikiran kita itu jadi sutradara terbaik loh. Dia bisa menciptakan adegan demi adegan yang belum terjadi. Di sini nih. Begini. Tiba-tiba mati aja. Saya gak yakin nih, saudara nangkap gak sih maksud saya nih? Apa kok ketawa-ketawa? Khotbah apa sih Gideon Tirek? Enggak, saya pengen saudara tahu. Free frontal cortex, neuroscience bilang kalau saudara mau bebas dari kekhawatiran, salah satu caranya adalah merenungkan firman. Amin. Ini saya yang depresi lama-lama di sini nih. Ketika saudara merenungkan firman, diisi bensin. Firmanmu diisi bensin. Karena senjata terbesar manusia itu pikiran. Your greatest asset, your mind. Your mind bisa jadi your greatest enemy. Kalau pikiran ini nggak bertobat nih, mau firman ngomong apa juga, kena aja. Disuruh kasih persembahan, otak langsung bilang, udah susah kasih persembahan. Ini mah cari duit. Disuruh hari Minggu ke gereja, mendingan cari duit, buka toko. Kan saya pernah bilang ada orang yang tiap hari buka toko aja. Lebaran buka toko, Natal buka toko, di neraka buka toko dia juga. Ya, jual kipas di neraka, kipas. Kan panas, biar apinya makin gede. Gak, saya pengen saudara, saya ngotot nih. Kalau saudara suka khawatir, kekhawatiran adalah tanda engkau malnutrisi secara iman. Saya ulang lagi ya. Kalau saudara lapar, berarti saudara belum makan. Kalau saudara ngantuk, berarti kurang tidur. Kalau saudara udah mulai khawatir, berarti secara rohmu kurang makan. Amin. Jadi kalau kamu khawatir, tandanya kamu kurang iman. Jemaat pertama, jemaat kedua sudah udah. Telat aminmu. Bengong ya. Saya curiga kau caleg ya. Nggak lolos kayaknya kau ya. Makanya gila kok. Ada baliho banyak. Spanduk. Yang milih cuma 5. Mama, bapak. 3 orang salah nyoblos. Jauh-jauh dari politik bahaya. Kekhawatiran adalah tanda saudara perlu berdoa. Kan gak amin lagi kan? Sebentar tobat, sebentar enggak. Kekhawatiran tanda saudara malnutrisi, kurang nutrisi iman. Ya walaupun palsu saya terima amin. Di sebelah salah meni pendeta, terserah dia lah katanya. Yang kedua, ini kesukaan saya. Kita akan banyak belajar bahasa Ibrani di seri ini, di bagian ini. Saudara tinggal terima aja. Yang kedua, bagaimana the best thing to do ketika saudara mengalami anxiety, kekhawatiran. Saya banyak orang DM saya ketika share khotbah ini saya sampaikan. Yang bikin saya kaget, beberapa mereka DM mau bunuh diri. Dan saya langsung lihat profilnya. Profil dengan cerita berbanding kebalik. Di profil Instagram mereka, kelihatan hidup mereka hidup yang paling living the dreams oleh banyak orang. Hidupnya kayaknya enak banget. Terus saya tanya, di Instagram kamu kayaknya hidup kamu tuh keren banget. Bahagia. Saya mau tahu apa jawab sama saya? Pak, itu cuman kelihatannya. Kan saya pernah bilang, banyak orang hebat di dunia maya, tapi lemah di dunia nyata. Dunia maya itu palsu Pak, Bu. Enggak semuanya asli. Saya nggak pernah lihat orang di dunia maya ceritain semua kejelekannya. Yang ada kelebihannya disampaikan di situ. Saya nggak pernah lihat orang kasih fotonya baru bangun tidur, belum gosok gigi, belum cuci muka. Ada orang tidur tapi mukanya udah alisnya bagus, bulu matanya di sini, rambutnya udah kurli-kurli. Saya kan bukan perempuan, saya nggak tahu lah apalah bahasanya lah. Kurli-kurli apalah saya nggak tahu lah. Istri saya kalau acara jam 7, jam 4 udah bangun dia. Saya tanya ngapain sayang? Dalam
Dalam hati saya, untung gua nggak gondrong. Kalau enggak, ayo Cin. Ya. Bahkan ada yang kirim saya foto tangannya disayat-sayat. Depresi. Ada orang yang secara keuangan cukup, secara penampilan oke, tapi masalahnya di sini. Bahkan beberapa dari mereka divonis dokter untuk ke rumah sakit jiwa. Kenapa? Stres. Saya mau bilang sama saudara, isi your prefrontal cortex dengan firman. Bukan nanti, mulai dari sekarang. Jangan tunggu ada badai hidup baru cari firman. Itu alasan kenapa engkau ada berada dalam badai kehidupan. Karena engkau ingat Tuhan kalau kepepet doang. Kalau lagi baik-baik kau gak pernah ingat Tuhan. Giliran udah kepepet, ini kepepet, nih kepepet. Manggilnya bukan Tuhan lagi, Tuhan. Colong aku, Tuhan. Yang kedua, turn your worry into worship. Ubah kekhawatiranmu jadi penyembahan. Minggu lalu kita belajar, penyembahan itu powerful. Makanya izinkan saya ingat ini, kalau ibadah jam 2, kalau bisa jangan telat. Jangan, masih pujian penyembahan. Kamu dibohongin sama iblis. Pujian penyembahan itu powerful. Iblis takut dengar orang nyembah Tuhan. Apalagi kalau saudara punya masalah, punya banyak tekanan, tapi ke gereja engkau tetap menyembah dia. Iblis gemetar sama orang yang punya iman kayak begitu. Iblis bilang, gila ini orang. Nyembah Tuhan kayak gak punya masalah. Padahal di rumah masalah menanti dia. Dan surga juga lihat saudara kayak gitu. Surga bilang apa? Hebat ini orang. Maka Tuhan akan bilang sama malaikat, cut. Maksudnya malaikat. Tuh, yang menyembah aku sungguh-sungguh. Padahal jomblo, anak rantau, ngekos lagi. Tapi sungguh-sungguh nyembahku. Ke gereja naik bis dia. Padahal motornya baru diambil sama dealer. Dia keluar dari pintu belakang di kos-kosan. Karena kalau dari pintu depan, ibu kos menanti. Dia naik angkot duduk di belakang. Kalau kondekturnya ke depan, ke belakang, dia ke depan. Dia persembahan kotak lewat, sosok masukin tangan, padahal nggak ada itu. Tuhan bilang berkati, malaikat bilang, berapa banyak? Berapa banyak di gudang? Banyak, kosongin buat dia. Ya. Jangan main-main sama penyembahan. Ada kisah di Alkitab, saya bacakan saja sama saudara. Kisah, saya undang pemain tamborin. Saudara, di Alkitab ada namanya Bani Korah. Bani Korah. Bani Korah itu, saudara, kita lihat firmannya, Bilangan 26, ayatnya yang ke-10 dan ke-11. Bilangan 26, 10 dan ke-11. Yuk, sama-sama kita baca. 3, 2, ya, tetapi ketika kumpulan itu mati, ketika kedua 150 orang itu apa? Sehingga mereka menjadi apa? Ayat yang ke-11, tetapi anak-anak Korah tidaklah. Saya akan kasih tahu sama saudara kuasa dari pujian penyembahan. Bani Korah di Alkitab dalam Bilangan 26 matinya mengenaskan. Alkitab bilang mereka bersungut-sungut sama Allah. Alkitab bilang mereka memberontak terhadap Allah. Alkitab bilang Allah memerintahkan bumi terbelah jadi dua. Bumi terbelah jadi dua, menganga, dan Bani Korah semuanya masuk. Kematiannya Bani Korah mirip film Azab Indosiar. Jadi bumi kebelah begini, mereka masuk. Tapi Alkitab bilang anak-anaknya nggak mati, yang kecil nggak mati. Tapi semua Bani Korah. Bani itu artinya kumpulan. Kalau di Batak itu kayak pomparan. Pomparan Korah. Kalau saya pomparan Opung ni Tumanggo. Kumpulan dari Opung Tumanggo. Tumanggo itu salah satu rabi di Yahudi. Gak tahu dari garis mana, gak tahu. Jadi ya begitu. Bani Korah itu mati semua. Bisa bayangin gak anak-anaknya Bani Korah gimana? Keluarganya, 1 generasi, 2 generasi
mati dikutuk oleh Allah. Tapi kalau saudara lihat Mazmur 42, mari kita Mazmur 42, ayat yang pertama, untuk pemimpin biduan, nyanyian pengajaran Bani Korah. Walaupun keluarganya, orang tuanya mati dikutuk, terkena hukuman Allah, tapi anak-anaknya tahu. Anak-anaknya tahu, tidak selamanya kutuk itu ada. Tergantung sama dia. Makanya Bani Korah mengubah mindsetnya. Mereka nggak mau mengeluh, mereka nggak mau bersungut-sungut, tapi mereka mengubah keluhan itu jadi penyembahan. Saudara baca, banyak orang kita cuma tahu Mazmur yang nulis Daud aja, no. Salah satu penulis kitab Mazmur namanya Bani Korah. Bisa bayangin gak? Dari orang yang dikutuk, tapi keturunannya tahu kuncinya. Dia mengubah kutuk itu dengan penyembahan. Pakai selalu saya mau bilang, kalau saudara gak suka menyembah, di surga nanti kita 24 hour, every second, every minute, dalam seluruh hidup saudara, kita cuma nyembah Tuhan. Jadi kalau kau di gereja, MC bilang, masih kuat muji Tuhan? Enggak. Ada sukacita? Enggak ada. Nanti kau masuk surga, kau kaget. Karena di surga kerjaan kita cuma nyembah. Cuma nyembah. Baca Alkitabmu. Mazmur 42, Mazmur 41, Mazmur 81, Mazmur 84. Bani Korah menulis seperti rusa merindukan sungai yang berair. Demikianlah jiwaku merindukan engkau. Kok bisa sih anak yang berontak terhadap Allah nulis kitab Mazmur? Kok bisa sih anak yang dikutuk sama Allah justru malah jadi penyembah? Mungkin orang tuamu mohon maaf gak benar. Tapi kalau anaknya mau berubah dan mau mencari Tuhan. Tuhan itu bukan Tuhan yang pendendam. Dia lihat hatimu. Papanya tukang ngeluh, papanya tukang bersungut-sungut. Tuhan hukum papanya. Bumi terbuka jadi dua, papanya masuk. Tapi anaknya lihat, anaknya belajar. Karena ngeluh, karena bersungut-sungut, semuanya masuk ke dalam perut bumi. Kalau Tuhan lakukan itu hari ini, kita semua masuk semua ini. Tapi hari ini, saudara yang pilih. Mau ngeluh, mau bersungut-sungut, atau turn your worry into worship. Saya baca tulisan yang memberkati saya. Tulisannya bilang demikian. Turn your worry into worship and watch God turn your battles into blessing. Ubah kekhawatiranmu jadi penyembahan dan lihat Tuhan ubah peperanganmu jadi kemenangan, jadi berkat, jadi mukjizat. 1 Petrus 5 ayat saya terakhir. 1 Petrus 5 ayatnya yang ke-7. Soal diberkati amin. 1 Petrus 5 ayat yang ke-7. Yuk sama-sama kita baca. 3, 2, 1, ya. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia apa? Ini kekhawatiran. Bisa tolong diisut. Kekhawatiran. Kita punya Tuhan. Kita bilang serahkanlah segala kekhawatiranmu kepada Dia. Utang, cicilan rumah, vonis dokter, omongan orang, sakit, kecewa, dan seterusnya. Kita serahin sama Tuhan. Terus kita tungguin. Terus kita bilang, mana Tuhan? Gak ada perubahan. Gini-gini aja. Karena kita kecewa, gak ada perubahan yang berarti menurut mata kita, kita ambil lagi. Kok bisa diambil lagi Pak Pendeta? Iya. Dengan kau terus mengkhawatirkannya, sesungguhnya kau gak menyerahkan sama Tuhan. Kau ambil lagi. Lalu pertanyaannya, kenapa saya terus khawatir? Sederhana. Karena khawatirmu lebih besar dari Tuhan. Bukan Tuhan yang gak lebih besar, no, Tuhan besar.
Tapi otakmu, pemikiranmu lebih percaya musuhmu lebih hebat dari Tuhanmu. Otakmu, pemikiranmu lebih percaya kekhawatiranmu lebih sanggup, lebih luar biasa dari Tuhanmu. Selama saudara lebih khawatir daripada lebih percaya sama Tuhan, maka selama itu kau menjadi tawanan kekhawatiran. Lalu bagaimana caranya Pak Pendeta? Sederhana. Tuhanmu harus lebih besar daripada kekhawatiranmu. Amin. Kalau Tuhanmu lebih besar, makanya kita bisa ngomong kayak Rasul Paulus. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Amin. Segala perkara dapat kutanggung. Ketika engkau menyerahkan kekhawatiranmu sama Tuhan, ke dalam tangan Tuhan, Dia bekerja. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Sambil angkat tanganmu. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya. Banyak orang Kristen khawatirnya lebih besar. Hari ini ada seorang anak kecil tanya sama papanya, saya gak bosan ulangin ini biar saudara mateng, firm terimanya. Tanya sama papanya, Pak, seberapa besar Tuhan itu? Papanya bilang, coba lihat ke langit. Kamu lihat pesawat itu? Anaknya bilang, iya Pak, kecil banget ya pesawatnya. Karena tinggi pesawatnya. Terus papanya bilang, itulah Tuhan. Lalu, kok Tuhan kecil banget Pak? Terus papanya bilang, iya ikut Papa ke bandara. Sampai di bandara, anaknya dibawa turun, masuk depan pesawat. Dari dekat anaknya, waduh Pak, pesawat kalau dari dekat ternyata gede banget ya. Terus papanya bilang, demikian dengan Tuhan. Besar kecilnya Tuhan tergantung kedekatanmu sama Tuhan. Kalau engkau jauh dari Tuhan, ayo kasih tepuk tangan buat Tuhan kita. Kalau engkau jauh dari Tuhan, masalah kelihatannya lebih besar. Karena iblis cuma punya satu strategi iblis. Strategi iblis dalam ngancurin anak Tuhan cuma satu. Bikin anak Tuhan jauh dari bapaknya. Itu aja. Karena iblis tahu kalau kita anaknya jauh dari bapaknya, kita gak bisa buat apa-apa. Makanya Yesus bilang, di luar aku, kamu gak bisa buat apa-apa. Tapi di dalam aku, kamu berbuah banyak, kata Yesus. Makanya satu-satunya strategi iblis, pisahkan orang percaya dari bapaknya. Pisahkan orang beriman dari Tuhannya. Pisahkan anak-anak Tuhan dari ibadahnya. Karena ketika anak Tuhan jauh dari Tuhan, masalah lebih besar. Tapi ketika anak Tuhan dekat sama Tuhan, segala perkara. Mari sambil kita bangkit berdiri dalam hadirat Allah. Kekuatan Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Sambil angkat tanganmu. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan.
Tuhan Yesus, Tuhan Yesus penolong dan tetap percaya Tuhan. Mari lebih sungguh lagi katakan segala. Amin. Di dalam Dia yang memberi, Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Segala perkara, segala sambil angkat tanganmu, tutup matamu, bilang Tuhan Yesus, tetap percaya. Sekali lagi kasih keras suaramu, segala di dalam Dia. Tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya, tetap percaya. Sambil angkat tanganmu, bilang tetap percaya, tetap percaya. Tuhan setia. Mari sambil angkat tangan, katakan di saat badai bergelora. Di saat badai bergelora, ku akan terbang. Bapa Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab. Mari bersama-sama kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa Kau Raja atas, katakan ku tenang sebab Kau. Mari sama-sama sambil angkat tanganmu. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa Kau Raja, ku tenang sebab Kau. Di saat badai bergelora, di saat badai Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bersyukur atas kebenaran firman Tuhan
yang telah Tuhan sampaikan bagi setiap kami. Kami percaya firman-Mu tidak akan kembali menjadi sia-sia, melainkan berakar, bertumbuh dan berbuah dalam setiap kehidupan kami. Kami mengucap berkat bagi hamba-Mu, Bapak Pendeta Dr. Gideon Simanjuntak. Berkati senantiasa hamba-Mu bersama keluarga, bersama istri, anak-anak terkasih, senantiasa dalam penyertaan Tuhan yang sempurna. Berkati senantiasa pelayanan hamba-Mu Tuhan, di dalam setiap aspek kehidupan hamba-Mu, agar melalui setiap pelayanan hamba-Mu banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Sebagai ungkapan syukur kami akan membawa persembahan kami bagi Tuhan. Sucikan, berkati setiap tangan yang memberi. Kami percaya kami tidak akan kekurangan, karena Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya sama-sama